Eee, 2 waktu itu. Satu, target daripada tim nasional senior lolos U16, 16 besar maksud saya. Lalu juga untuk U23 lolos 16 besar. Jadi masih ada PR tambahan gitu. 한테 패했기 때문에 많은 부담은 있지만 그래도 넘지 못할 산은 아니다. Kabar buruk datang dari timnas Indonesia usai tersingkir dari Piala Asia 2023. PSSI harus segera mengambil keputusan atas nasib pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pada media Korea Selatan, Sports Pyongyang, Shin Tae-yong mengakui mendapatkan tawaran untuk melatih timnas lain ketika berhasil mencatatkan sejarah untuk timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Saya mendapatkan tawaran sekitar seminggu yang lalu, kata Shin Tae-yong dikutip Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024. Shin Tae-yong pun mengkonfirmasi bahwa tawaran tersebut tidak datang dari tim asal negara Asia Tenggara. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak mau lagi memimpin tim asal ASEAN. Saya seharusnya tidak memimpin lagi tim asal Asia Tenggara, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memastikan akan patuh pada kontraknya dengan PSSI yang akan habis pada Juni mendatang. Masih ada diskusi soal pembaharuan kontrak dan tentu saya harus membayar penalti jika saya hengkang. Tapi untuk saat ini, saya tetap pada janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia sampai Juni, kata Shin Tae-yong. Kontrak Shin Tae-yong telah selesai pada Desember tahun 2023 lalu. Namun dengan lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 serta Piala Asia U23 2024 membuat PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Dengan sejarah timnas Indonesia di Piala Asia pun membuat desakan untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong semakin besar. Bahkan timnas Indonesia memiliki perubahan signifikan dari sisi permainan ketika menghadapi lawan-lawan yang pernah menyegel titel juara Piala Asia seperti Irak, Jepang, dan Australia. Para pemain muda tentu mengalami peningkatan dan penurunan dalam penampilannya, tapi semangat berjuang mereka selalu memperlihatkan perkembangan, kata Shin Tae-yong. Ketum PSSI Erick Thohir bicara soal kemungkinan Shin Tae-yong mundur dari kursi pelatih timnas Indonesia menyusul isu yang sedang berkembang. Shin Tae-yong berada dalam pusaran isu yang tidak liar usai mengaku mendapat tawaran melatih tim nasional negara lain pasca Piala Asia 2023. Menurut pengakuan Shin Tae-yong, tawaran melatih tim nasional negara lain didapat saat masih memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Meski begitu, Shin Tae-yong memastikan tim nasional yang dimaksud bukan berasal dari Asia Tenggara. Sontak kabar ini mengejutkan publik tanah air. Ada pembicaraan untuk memperbarui kontrak, dan saya bisa saja membayar denda dan pergi ke tempat lain. Namun untuk saat ini, saya akan menepati janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia hingga Juni, imbuhnya. Ketum PSSI Erick Thohir pun segera merespons pemberitaan soal STY tersebut yang semakin gencar diberitakan media tanah air. Hal ini disampaikan Erick Thohir ketika berada di Bali menyinggung prestasi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang menoreh sejarah di Piala Asia 2023. Profesionalisme jadi kunci Erick Thohir. Ia tak bisa menahan Shin Tae-yong jika ingin mundur dari kursi pelatih timnas Indonesia. Namun ia percaya pelatih asal Korea Selatan itu komitmen terhadap kontraknya di timnas Indonesia hingga Juni tahun 2024 mendatang. Soal perpanjangan kontrak, Erick menyebut ada dua parameter, yakni lolosnya timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 dan 8 besar Piala Asia U23 2024. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Shin mau mundur, saya tidak bisa nolak,
ucap Erick Thohir seperti dikutip dari bolasport.com. Tapi kesepakatan saya dan STY yang kontraknya habis hingga Juni, ada 2 parameter. Yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda kita. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, imbuhnya. Satu syarat sudah terpenuhi yakni timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023, kini tinggal menuju syarat kedua. Timnas U23 Indonesia tergabung di grup A Piala Asia U23 2024 bersama Qatar, Yordania dan Australia, bukan grup yang mudah. Turnamen ini hanya diikuti 16 kontestan, sehingga hanya juara dan runner-up grup yang lolos ke babak 8 besar turnamen. Menarik dinantikan kejutan apa yang terjadi nanti, akankah Shin Tae-yong pergi atau bertahan hingga 2027 mendatang?